Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Baik anak-anakku soleh solihah, alhamdulillah hari ini kita kembali lagi di pelajaran IPS kelas 4. Kita masuk kepada tema 8. Oke, apa saja yang akan kita pelajari di tema 8? Di sini yang pertama ada kegiatan ekonomi, dan yang kedua ada apa lagi? Ada usaha perekonomian, dan yang ketiga ada ekonomi swadaya, serta yang keempat ada kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Oke, untuk pertemuan pertama ini kita akan bahas dua ya. Yang pertama kegiatan ekonomi dan juga usaha perekonomian ya. Oke, lanjut. Are you ready? Kita mulai saja yang pertama. Oke, yang pertama adalah kegiatan ekonomi. Nah, kalian akan kasih ilustrasi ya. Untuk kegiatan ekonomi ini kayak apa sih contoh kegiatan ekonomi? Ada yang tahu? Coba pikir deh, untuk memenuhi kebutuhan kita perlu apa ya? Gimana ya? Kayak gini deh. Misalnya sore-sore kamu lapar, terus ada abang siomay lewat, ya alhamdulillah akhirnya kamu beli deh. Bang, beli somai bang 5.000 aja, nggak pakai lama ya bang. Siap. Abang somai siap 86. Setelah itu kamu habiskan siomainya dan kenyang deh, alhamdulillah. Nah, kegiatan kamu tadi itu termasuk dalam kegiatan ekonomi konsumsi. Kenapa? Karena kamu makan somai. Terus abang yang jual somai sedang melakukan kegiatan apa? Ekonomi distribusi ya, karena abangnya itu sudah menjajakan somainya, menjual somainya ya, sudah keliling-keliling ya. Nah, terus abang somai juga ya, plus istrinya mungkin di rumah. Nah, itu yang bikin somai itu namanya jadi kegiatan produksi. Oke, gimana? Ngerti ya? Nah, sekarang kita masuk ke bentuk kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu ada berapa? Ada 3 ya. Yang pertama ada konsumsi, berikutnya ada distribusi, berikutnya ada produksi. Nah, di sini adalah rantai yang saling berhubungan. Tidak mungkin salah satunya hilang dalam kegiatan ekonomi. Oke. Nah, apa sih konsumsi? Konsumsi itu adalah suatu kegiatan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Ya, jadi setiap kita memakai barang, ya kan, itu kan otomatis kita habiskan atau kita kurangi nilai gunanya, ya, kayak gitu. Nah, pelaku kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Oke, konsumen, ingat ya. Nah, setelah itu ada distribusi. Nah, kegiatan distribusi merupakan kegiatan menyalurkan produk atau jasa kepada konsumen. Ya, sama kayak tadi contohnya abang somai yang keliling ya. Itu dia termasuk melaksanakan kegiatan distribusi ya. Abang somainya ya kan, pelaku kegiatan distribusi sendiri disebut sebagai distributor ya. Jadi abang somainya itu disebut sebagai distributor somai ya, gitu. Nah, berikutnya adalah produksi. Kegiatan produksi pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa. Kegiatan produksi dapat juga dilakukan untuk menambah nilai guna barang dan jasa. Nah, pelaku kegiatan produksi disebut produsen. Jadi kalau secara sederhananya adalah konsumsi itu menggunakan atau menghabiskan atau memakan ya. Distribusi itu menjual, mengelilingi ya, berkeliling ya, jualan, menyebarkan gitu ya kan, menyalurkan. Dan produksi itu adalah membuat, menghasilkan ya, dan juga mengadakan kayak gitu, itu produksi. Oke, kayak gitu. Mengolah juga bisa. Oke, lanjut ya. Tadi kita sudah bahas kegiatan ekonomi. Sekarang usaha perekonomian. Nah, udah tahu kan kegiatan ekonomi tadi itu apa? Sekarang kita akan ke usaha perekonomian. Jadi usaha perekonomian itu adalah usaha ekonomi ya, yang dikembangkan secara ekonomi dan untuk membantu mencukupi kebutuhan hidup manusia. Jadi kalau kegiatan ekonomi adalah hal yang dilakukan, sedangkan usaha perekonomian adalah wadahnya atau usaha yang mendasarinya. Misalnya tadi konsumen, distributor, dan produsen. Nah, mereka itu disebut apa sih? Ya, mereka itu apa aja sih ya? Oke, kita lihat lanjutannya. Nah, di sini ada ilustrasi usaha perekonomian. Nah, karena usaha perekonomian adalah sebuah usaha yang dibangun dalam usaha perekonomian,
ada beberapa bidang yang harus kita tahu ya. Beberapa bidang tersebut adalah misalnya pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan jasa. Nah, dari semua bidang tersebut ya mempunyai keunikan masing-masing. Nah, kayak misalnya ya tadi pertanian, peternakan, perikanan kan tujuannya sama ya, yaitu misalnya memproduksi. Tapi kan barang-barangnya berbeda. Misalnya kalau pertanian ya misalnya bahan-bahan pertanian kayak misalnya beras, gandum kayak gitu. Kalau peternakan yang berkaitan dengan misalnya hewan, ada unggas, ya, ada kambing, sapi. Kalau perikanan jelas ya ikan. Terus ada pertambangan, ada perindustrian, perdagangan, dan jasa. Ya, pertambangan itu misalnya berkaitan barang tambang ya, emas, perak ya, minyak bumi, batu bara gitu. Nah, kalau perindustrian berkaitan dengan pengolahan atau produksi skala besar, skala industri ya. Misalnya ada apa namanya? Ada konveksi ya kan. Terus ada apa namanya? Industri otomotif, industri apa namanya? Tekstil dan segala macam. Kalau perdagangan ini bisa skala kecil, bisa skala besar. Maksudnya ada pedagang kecil, ada pedagang besar. Kalau jasa itu adalah transaksional atau jual beli yang berdasarkan manfaat. Jadi kita nggak dapat barang, tapi kita dapat manfaat. Ya, oke, kita akan bahas secara detailnya nanti di pertemuan kedua. Ya, oke, terima kasih ya. Referensi kita ada di halaman 23 dan 4 ya. Dan insyaallah cukup sekian untuk hari ini. Nanti silakan insyaallah ada tugas ya. Seperti biasa ada di Google Form. Oke, insyaallah kita ketemu lagi di satu pekan kemudian masuk ke tema 8 pekan kedua. Kita akan bahas yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.